Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan kita sudah di segmen Create Up bergabung kembali bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali. Kalau tadi berbincang dengan Bluebird, sebuah perusahaan di sektor transportasi, kali ini kita akan berbincang bersama perusahaan rintisan. Temanya adalah jaga kualitas tambak lewat AIoT ya dan energi ramah lingkungan. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Royhanatun Nafia, beliau adalah CEO dan juga founder dari Krustea. Selamat pagi. Halo, selamat Mbak. pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Manggilnya apa nih? Ibu Natun? Mbak Natun? Nafi. Mbak Nafi, Mbak Nafi, oke. Mbak Nafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ini menyebut Krusteanya Krustea atau Krusty? Krustea, Mas Wiki, Krustea. benar. Oke, Boleh baik. kenalan dulu nih, Krustea ini apa, kemudian bekerjanya tuh seperti apa gitu. Tak kenal maka tak menggunakan. Oke. Oke, Gimana? siap. Oke, jadi Krustea ini merupakan perusahaan rintisan ya. Kita bergerak di bidang teknologi aquaculture gitu, yang fokus dalam integrasi AI, IoT, kemudian renewable energy. Jadi untuk peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional para pembudidaya atau petani tambak di Indonesia. Yang ditambak komoditasnya apa? Udang atau? Saat ini kita masih fokus di udang, tapi sebenarnya Oke. alat kita, inovasi kita bisa digunakan di semua komoditas. Kita pernah nyoba di bandeng sama nila juga bisa. Oke, Mbak Nafi, boleh kita koreksi sedikit begitu ya terkait dengan mungkin laptopnya boleh dimajuin ke depan sedikit nih biar tampilannya tuh lebih cantik gitu di layar ya. Oke, sambil ngobrol kita ya. Mbak Nafi, Oke. ini kalau ngomongin soal potensi dari perikanan budidaya yang ada di Indonesia, sebetulnya seberapa menarik sih, seberapa potensialkah perikanan budidaya kita? Oke, thank you Mas Wiki. Ya, jadi benar banget sih, Indonesia tuh potensi budidaya perikanannya besar banget. Kita tahu sendiri kalau Indonesia merupakan negara kepulauan kan ya, yang memang terbesar juga gitu. Bahkan Indonesia itu menjadi nomor 2 nih potensi budidaya perikanan terbesar di dunia gitu. Tapi dari potensi yang ada itu hanya masih 16% gitu yang kita manfaatkan secara baik gitu. Jadi masih bisa sangat dioptimalkan lah ya, Kenapa? masih Apa tinggi yang membuat banget. pemanfaatannya sejauh ini baru 16%? Sejauh ini karena memang dari para pembudidaya, khususnya ya para petambak gitu, terkendala dalam peningkatan kapasitas produksinya mereka. Seperti itu sih. Jadi memang dari hasil produksinya, kalau Indonesia sendiri punya target hasil produksi sekitar 100 juta ton gitu. Saat ini masih di angka 15 juta ton. Makanya Indonesia setiap tahunnya punya target buat ningkatin kapasitas produksi para pembudidaya itu meningkat 8,5% per tahunnya. Oke. Seperti itu, Mas. Baik, padahal konsumsi dari domestik sendiri akan produk-produk perikanan ini padahal tinggi ya, dan juga kebutuhan untuk eksportasinya juga tinggi gitu. Ini Iya, kemudian benar belum banget. terpenuhi lah ya, karena peningkatan kapasitas produksi tadi yang kemudian masih mengalami kendala lah. Nah, apakah hanya ikan saja atau boleh lebih lengkap komoditas mana yang paling potensial? Komoditas yang paling potensial sejauh ini memang sebenarnya ini ya. Pertama itu ada ikan ada bandeng, kemudian ada kerapu, kakap, baik lokal maupun internasional ekspor gitu, dia potensi banget. Yang kedua ada udang. Udang bahkan saat ini memang karena kita berlomba-lomba dengan negara lain ya untuk ekspornya, jadi udang ini menjadi salah satu fokusan pemerintah juga untuk ditargetkan ekspor meningkat di tahun depan itu hingga 250%. Jadi saat ini makanya banyak banget para newbie gitulah ya, orang-orang baru yang memang punya uang dan mereka dirikan untuk tambak udang seperti itu. Yang ketiga ada rumput laut ya, rumput laut juga besar banget sih untuk potensinya. Ada apa dengan teknologi existing yang sudah ada ataupun mungkin permasalahan-permasalahannya apa aja sih sehingga kemudian upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas perikanan budidaya tidak terlalu ideal lah menurut findings dari Anda apa Mbak Nafi?
Iya. Nah, sejauh ini memang kalau di komoditas udang sendiri khususnya memang kita lagi fokus di udang ini ya. Permasalahan yang utama memang penyakit udang ya, Mas Oke. Mbak. Jadi penyakit udang ini disebabkan karena kualitas air di kolam itu kurang bagus gitu. Nah, Hmm. saat ini existing teknologi yang ada masih yang digunakan rata-rata para pembudidaya adalah paddle wheel gitu ya, kincir kalau Mas Mbaknya tahu kincir Hmm. biasa gitu. Yang mana kincir itu bahkan masih 100% import loh kayak gitu. Jadi pertama sayang banget ya. Yang kedua dari segi memang fungsinya dia memberikan oksigen ya, tapi hasil oksigennya masih kurang optimal yang Oh, dihasilkan dari kincir tersebut gitu. udah impor, terus Belum hasilnya juga kurang maksimal. maksimal. Nah, solusi apa Iya. yang ditawarkan dari Krustea? Iya, benar. Jadi Solus Mhm. mm, ya Mbak. Boleh, solusi apa yang ditawarkan Oke. oleh Krustea mengenai kendala tersebut? Oke, oke Mbak Prisa. Jadi memang dari Krustea ini pertama karena masalah itu ya banyak udang mati. Salah satunya karena oksigennya nggak bisa dikontrol kadar oksigennya. Kita menawarkan inovasi aerator gitu, ramah lingkungan. Jadi kita teknologi microbubble yang hasilnya memang meningkatkan kadar oksigen terlarutnya dibanding alat existing atau yang ada yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua masih baik karena masih banyaknya pembudidaya yang kadang menggunakan solar, kemudian tidak adanya akses listrik sama sekali. Kita dari Krustea support energi ramah lingkungan juga nih. Jadi kita terintegrasi dengan panel surya, kemudian terintegrasi dengan smart energy system. Jadi para petambak bisa memonitor penggunaan energi listriknya, dan mengontrol penggunaan energi listriknya seperti itu. Dan yang tidak ada akses listrik jadi bisa nih melakukan Hmm. budidaya secara baik gitu. Nah, Oke. selain itu satu lagi nih Mas Mbak. Baik. Satu lagi apa? Dari Kita lanjutkan usai jeda berikut ya. Oke, Sekarang kita siap. harus jeda. Baik, Mbak Nafi, kita akan berbincang lagi usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Royhanatun Nafia, beliau adalah CEO dan juga founder dari Krustea. Oke, tadi sempat terpotong, silakan dilanjutkan Mbak Nafi. Solusinya Ya. begitu ya? Oke, thank you Mas Vicky dan Mbak Prisa. Jadi selain yang tadi nih kita ada aerator microbubble gitu untuk hasil oksigen meningkatkan kadar oksigen terlarut, kemudian tapi itu fungsinya mirip lah sama yang kincir pada umumnya tapi meningkatkan oksigen. Kemudian terintegrasi panel surya sama smart energy. Jadi para petambak bisa memonitor secara real time. Jadi tidak tiba-tiba 1 bulan mereka mengalami pembengkakan biaya operasional listriknya. Terus, nah satu lagi itu alat kita juga terintegrasi dengan monitoring kualitas kolam tambak secara real time. Nggak hanya memonitor, jadi ada 4 parameter yang saat ini kita monitor, pH, DO, kadar oksigen terlarut, temperatur, dan salinitas. Tapi nggak hanya memonitor, namun juga mengontrol. Jadi ketika kualitas kolam di situ adalah buruk gitu, dari kita lagi monitornya dari sisi oksigen terlarutnya Mhm. di bawah standar, maka aerator yang ada di situ, kincir-kincir yang ada di situ akan nyala secara otomatis. Dan sebaliknya, ketika kualitas kolamnya udah baik, akan mati secara otomatis. Jadi Oke. akan membentuk sistem penghematan juga di situ, Ini seperti sudah itu. berapa lama berlangsung atau beroperasi? Iya, eh, startup kita hadir baru ya di Januari 2022, tapi kita Mhm. udah mulai start implementasi di akhir 2021. Oke. Sejauh ini kita udah di 3 kota sih, Surabaya, Gresik, dan Hmm. Lamongan. Nanti revenue-nya akan dari mana? Apakah sejauh ini masih menggunakan pendanaan mungkin? Dan juga target revenue-nya nanti akan gimana sih untuk bisa menghasilkan profit lah tentunya, karena kan juga ada biaya operasional, apalagi teknologi tadi kan juga tidak murah ya. Iya, benar Mbak Prisa. Iya, jadi untuk revenue-nya kita ada 2 model bisnis ini, ada produk dari inovasi yang kita jual, memang ada aerator, kemudian ada EBI monitoring system, ada smart energy system, seperti itu. Tapi selain itu juga ada service juga, kayak kita juga ngasih pendampingan ke petambak, supaya kita targetnya sama ya, membentuk ekosistem budidaya yang berkelanjutan seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan inovasi teknologi, tapi kita juga mendampingi proses budidayanya mereka juga. Dan Hmm. sejauh ini kita memang masih ini ya
dari Grab seperti itu untuk fundingnya dan lain sebagainya, untuk kita kasih trial atau uji coba secara gratis seperti itu. Oke. Tapi eh, ke depan ini kita sudah dapat orderan sih insya Allah, dan cukup besar untuk proyek, salah satunya juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, secara profit ini memang sudah mulai berdatangan lah ya. Iya, benar. Baik, oke, Mbak Nafi, mungkin Anda bisa memberikan gambaran sama saya. Kasusnya adalah satu tambak gitu, sebelum dan sesudah menggunakan teknologi dari Krustea. Sebelumnya volume produksinya berapa dan juga kualitasnya seperti apa, dan setelahnya perbandingannya gimana? Oke, jadi memang untuk yang kita monitor sejauh ini masih dari kualitas udangnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari penghematan biaya listriknya, seperti itu. Kita compare dengan sebelumnya, alat yang udah ada untuk kualitas udang ya yang kita udah ada di Surabaya itu memang kualitas udangnya lebih bagus gitu. Secara ukuran dia lebih besar. Untuk peningkatan kapasitas produksi sendiri kurang lebih bisa hampir di 2 kali lipat, tapi Oh, masih kita monitor terus sampai sekarang karena memang nggak bisa instan, dan itu pun kita masih baru ya, belum ada satu siklus itu 3 bulan seperti itu. Nah, yang kedua untuk penghematan biaya listriknya sendiri, jadi sejauh ini bahkan yang tidak ada listrik sama sekali itu bisa menghemat sampai 80% seperti Hmm, itu Mas Wiki. oke. oke. Tantangannya kira-kira ke depan apa? Misalnya mungkin salah satunya adalah kemampuan dari para penambak untuk catch up teknologinya kah? Atau ada hal lain? Ya, benar. Tantangannya sejauh ini memang karena ini suatu inovasi teknologi baru ya. Jadi bagaimana petambak benar-benar bisa menerapkan teknologi kita ini secara mudah, sehingga kita biasanya melakukan sosialisasi dan demonstrasi produk kita. Kemudian kita juga beberapa kali ngasih free trial, atau kita juga nggak cuma jual putus nih teman-teman, tapi kita juga ada sistem sewa ketika teman-teman pengen nyobain dulu alat kita seperti itu. Oke. Dan selain itu kita juga ada SOP-nya ya tentunya, Mbak Ya, Mas. artinya ini memang mudah diaplikasikan lah ya oleh petambak Ya, gitu yang memang iya. secara apa namanya skill untuk catch up sama teknologi juga ini cukup beragam. Baik, Mbak Nafi, waktu kita sangat singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda dan juga berbagai macam target dari Krustea. Sampai jumpa. Selamat pagi. Iya, terima kasih Mas Oh, Pristan dan Mbak sangat Wiki. Selamat pagi. menginspirasi begitu ya. Oke. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas dan sebelum kita akhiri mungkin saya ingin sampaikan untuk indeks harga saham gabungan ya. Di mana indeks harga saham gabungan pada perdagangan sejauh ini pemirsa kurang lebih 27 menit setelah pembukaan perdagangan kami update menguat tipis 0,04% di 6.696, naik 0,04 menjelang 1 poin ya. Oke, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top movers, top gainers maksud kami ada PAM, GRLF, CFIN, Wi-Fi Auto dan lain sebagainya. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah SKRN, BCAP, BTPS, Adaro dan lain-lain. Itu adalah saham-saham yang masuk gainers dan losers di menit awal pembukaan tadi ya. Baik, Dan semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sompodatu. saya Vicky Adrian, see you in the morning.